berbangsa. Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Apa kabar Bang Dula? Ini banyak kali Alkisah di bulan Ramadan ini ya. Hari Minggu pertama, Masya Allah. Iya. Nampaknya mau tenang-tenang tak bisa pula ya. Ini banyak guru besar berkumpul lagi seperti menjelang pemilu lagi. Mereka siap-siap menghadapi 20 Maret. Nampaknya akan ada demo-demo, tah macam gimana ini? Apakah ikhtiar terhadap demokrasi di Indonesia ini masih bisa diperjuangkan. Ya di Salemba kemarin Kemis juga ada urusan yang terbuka Bang, akhirnya urusan Alibaba, di urusan IT-nya KPU. Wah ternyata baru dibuka dari Komisi Informasi Keterbukaan Informasi ya. Belum lagi urusan lain ketika dilihat bahwa negeri ini dari segi demokrasi terjun bebas kata beberapa pengamat. Dan yang terakhir, apakah negeri ini memang memerlukan oposisi yang seperti indikasi di tahun pemilu sebelumnya, rangkul-rangkulan ini menjadi sebuah fenomena. Bagaimana Bang Dullah menghadapi ke depan negeri kita dan nasihat-nasihat dari seorang senior Abdullah Hehamahua. Tafadhal Bang Dullah. Ya, para pendengar Radio Rasil yang insyaallah rahmati Allah Ta'ala, Mas Ihsan dan teman-teman di Rasil. Pertama, guru besar itu bukan gelar akademik, tapi jabatan akademik. Dalam masa Orde Baru, guru besar atau profesor itu adalah hadiah yang diberikan oleh presiden kepada seseorang yang mempunyai prestasi, pengabdian, dan sejarah yang sangat dominan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga orang bisa tidak sarjana atau cuma S1 bisa dapat gelar profesor, karena itu hadiah kehormatan dari presiden. Zaman reformasi, undang-undang menetapkan bahwa profesor atau guru besar adalah jabatan akademik tertinggi. Jadi kalau gelar akademik tertinggi itu adalah doktor, tapi jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi itu adalah profesor. Jadi untuk bisa menjadi seorang profesor, maka dia harus lulus S1, S2, dan kemudian menjadi dosen di satu perguruan tinggi dan mempunyai penelitian-penelitian yang banyak dan karya-karya tulisnya yang banyak. Baru dia bisa mendapat jabatan akademik tertinggi, yaitu profesor. Oleh karena itu, maka di dalam jiwa, diri, pemikiran seorang profesor itu adalah bukan hanya soal dirinya, tapi soal masyarakatnya, soal bangsanya, soal negaranya. Karena pada diri itu sekian banyak ilmu, sekian banyak teori, sekian banyak pengalaman, sehingga dia mendapat gelar profesor itu. Dan ketika terjadi satu penyimpangan, apakah berkaitan dengan hukum, berkaitan dengan pendidikan, berkaitan dengan kemanusiaan, berkaitan dengan keadilan, maka mau atau tidak mau itu terpanggil mereka. Mereka tahu bahwa tujuan hukum menurut ketentuan perundang-undang Indonesia adalah tujuannya pertama ada kepastian hukum, yang kedua tegaknya keadilan, dan yang ketiga manfaat bagi masyarakat. Itulah tujuan hukum di Indonesia. Bagaimana ada kepastian hukum? Kita bisa lihat, misalnya saya berpendapat atau merasa apa yang saya rasakan mereka rasakan. Ketika ketua KPU dan institusi KPU pusat mendapat 4 kali peringatan terakhir, hukuman peringatan terakhir, dan itu tetap saja aman-aman dan nyaman-nyaman saja. Menang-menang baik. Ini tidak ada kepastian hukum sebagai tujuan hukum yang pertama. Pada zaman bahula, masih orang pakai celana monyet dan di hutan, di pohon-pohon. Itu ketika terjadi satu pelanggaran apa saja, apa adat, pelanggaran apa saja, sosial apa di kampung, di hutan, di apa, itu selalu peringatan terakhir itu yang ketiga kali.
Yang ketiga kali itu selalu kemudian dipecat, dicambuk, dibuang dari negeri, dibuang dari kampung. Tapi ini 4 kali mendapat peringatan terakhir. Sehingga tidak ada kepastian hukum. Karena tidak ada kepastian hukum, maka keadilan otomatis tidak tercipta. Misalnya, orang yang kemudian melaporkan bahwa dia diselingkuhi atau pelecehan seks, di mana sampai ke hotel, sampai ke Jogja, sampai ke mana-mana, tapi kemudian orang yang melakukan itu nyaman-nyaman saja karena hanya diberikan peringatan terakhir. Dan dampak seterusnya, masyarakat rakyat itu memperoleh sesuatu yang sangat merugikan. Kenapa? Karena akhirnya hasil pemilu, hasil pilpres itu merugikan masyarakat secara menyeluruh. Sekian puluh triliun digunakan dari pajak-pajak rakyat, pajak-pajak masyarakat, pajak-pajak perusahaan. Tapi kemudian hanya untuk memberi kesempatan kepada seorang ketua KPU dan aparatnya untuk bisa melakukan pelanggaran seenaknya hanya karena harus memenangkan seseorang yang sudah ditetapkan untuk menjadi pemenang dalam Pilpres tahun ini. Bahkan partai yang dibesarkan atau diidentifikasi dengan Jokowi, yaitu PSI saja, saksinya ketika di Kalimantan Selatan, dia mengatakan dia heran. Suara dia cuma berapa ratus, itu menjadi berapa ribu. Menurut dia penambahannya itu 1000%. Seperti itu. Sehingga dia yang kemudian menjadi sesuatu yang mau dijadikan kendaraan oleh Jokowi, sendiri pun dia heran, kaget seperti itu. Jadi ini yang kenapa guru-guru besar itu kemudian berpikir bahwa harga diri mereka sebagai guru besar, profesor yang mengajar tentang knowledge, mengajar tentang skill, mengajar tentang kemampuan, dan mengajar tentang akhlak, etika, perilaku, itu terheran-heran. Mas Ihsan, saya ketika mengajar mahasiswa saya pasca sarjana yang itu 90% ada PNS, itu mereka kemudian tanya kepada saya, Pak Abdullah, KPK itu kan tugasnya memberantas korupsi. Terus bagaimana kalau ketua KPK-nya korupsi? Dan kemudian tidak ditangkap sampai hari ini sudah berapa bulan atau berapa tahun seperti itu. Saya bagaimana harus menjawabnya? Sehingga saya kemudian menjadi malu hari ini untuk mengaku bahwa pernah menjadi penasihat KPK selama 8 tahun. Sehingga saya juga menjadi risih untuk mengajar mata kuliah pendidikan anti korupsi seperti itu. Nah, jadi kita harus paham bahwa itu ada tuntutan dari nurani masing-masing guru besar untuk tidak bisa lagi membiarkan hal ini berlangsung. Mulai dari Jogja, kemudian sekarang Jakarta, kemudian nanti provinsi-provinsi yang lain. Meskipun Mas Ihsan kita tahu bahwa nanti ada rekayasa lagi untuk kemudian satu perguruan tinggi tertentu, itu kemudian diskenariokan untuk menyatakan pendapat yang berbeda seperti itu. Saya ditanya oleh wartawan, kenapa bisa begitu? Saya bilang karena mereka itu adalah manusia biasa, orang Indonesia yang kalau lihat duit dengan lihat kebenaran, maka kemudian ya kebenaran dipinggirkan sementara, kemudian duit yang pertama. 3 hari lalu saya ketemu dengan 10 guru besar UI. Mereka salah seorang itu anak pejabat tinggi, mantan gubernur dan seterusnya begitu. Dia WhatsApp saya, Pak Abdullah, kami ini bingung bagaimana seperti ini. Bisa nggak ada informasi buat kami supaya kemudian kami ini bisa merasa bagaimana harus melangkah. Saya datang ke rumah beliau, daerah Pondok Kelapa di sana, ada sekitar 10-11 orang ketemu. Dan saya terkaget-kaget karena ini mereka profesor, mereka guru besar, dan profesinya adalah dokter, profesinya adalah kesehatan. Dan saya terkaget-kaget ketika salah seorang dokter mengatakan kepada saya, Pak Abdullah, 800 orang lebih yang meninggal tahun 2019 Pilpres dan pemilu 2019 itu adalah dibunuh.
Ini dokter yang ngomong. Dan mereka punya bukti-bukti bahwa tidak dalam teori kedokteran tidak ada orang meninggal karena kelelahan, tapi karena pembunuhan. Sebenarnya betul, saya setuju dengan pendapat itu, karena kalau meninggal karena kelelahan, maka orang pertama yang meninggal itu harus Jokowi. Karena 6 bulan itu setiap hari, pagi, siang, sore, malam, keliling kampanye terus, dan beliau tidak apa-apa. Kalau karena kelelahan seperti itu. Nah, jadi ini ilustrasi tentang apa yang dilakukan oleh guru besar kemarin di UI. Yang kedua, apa tadi Mas Ihsan? Ada tentang apa ya, merosotnya fungsi DPR, karena kan luar biasa ini. Fungsi KPK hanya 2 minggu jadi undang-undang KPK, lantas undang-undang yang lainnya IKN 21 hari jadi, dan sangat cepat semua terjadi gitu. Begitu, Minerba cuma 6 hari jadi. Lanjut. Ya, jadi memang ini yang sering saya katakan di beberapa kesempatan, bahwa berbeda dengan DPR zaman Orde Lama, Orde Baru, dan sekarang ini, meskipun Orde Baru itu dianggap sebagai 4D, ada istilah 4D, itu DPR. Datang, duduk, diam, duit. Itu 4D. Tapi ada sekenal beberapa anggota DPR yang melawan, bersikap, bereaksi seperti itu. Sehingga kemudian pada zaman Orde Baru itu, saya ketika masih mahasiswa di Makassar, kemudian pindah di Jakarta, ada yang namanya direcall. Jadi dipanggil kembali oleh partainya atas instruksi pemerintah, karena mereka mengkritik kebijakan bupati, gubernur, wali kota, presiden, seterusnya. Hari ini DPR merupakan humas dari presiden, humas dari istana. Karena apa yang disampaikan oleh presiden atau kebijakan presiden itu kemudian disosialisasikan oleh anggota DPR. Meskipun katakanlah ada partai seperti PKS misalnya yang masih vokal, tapi jumlah mereka berapa? Kemudian ada Partai Demokrat yang juga semacam oposisi, meskipun bukan oposisi, tapi kemudian ketika ditawarkan untuk jabatan menteri, langsung kemudian cawapres 02 kemudian dalam tweetnya mengatakan asal dikasih daging saja, kemudian selesai seperti itu. Oposisinya, kualitas oposisi seperti itu. Nah, artinya bahwa memang orientasi para politisi hari ini bukan karena tujuan untuk menegakkan tujuan hukum itu, kepastian hukum, tegaknya keadilan dan kepentingan masyarakat, tapi untuk kepentingan pribadi masing-masing. Itulah yang disebut dengan politik sekuler. Politik sekuler itu adalah tidak ada musuh abadi, tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Jadi ketika ada kepentingan di situ, kemarin berantem, tidak apa-apa. 2019 katakan saya akan naik, muncul bersama umat, turun sebagai umat, tapi ketika ketemu di stasiun kereta api di Lebak Bulus, kemudian makan nasi goreng, selesai jadi menteri, kemudian kemana itu umat, kemana selesai. Jadi seperti itulah sekarang karena politik sekuler. Kalau politik Islam menurut Al-Quran itu adalah orang-orang kafir itu musuh abadi, orang-orang beriman itu adalah sahabat abadi. Sehingga orientasinya adalah nilai seperti itu. Nah, oleh karena itu maka hak angket yang akan diajukan nanti tanggal ke DPR dan tanggal 19 ini ada satu tuntutan dari masyarakat agar supaya kemudian hak angket itu diterapkan, karena kalau tidak digunakan hak angket maka kemudian persoalan akan menjadi berlarut-larut lagi seperti itu. Nah, kalau hak angket ditolak, maka beberapa pengamat politik dan pengamat para pakar mengatakan people power
dan people power itu menurut konstitusi bukan sesuatu yang dilarang. Karena tahun 67 Soekarno diturunkan itu juga oleh people power. Kemudian 97 Soeharto juga diturunkan juga oleh people power. Dan kemudian disahkan oleh MPR seperti itu. Jadi oleh karena itu maka agar supaya DPR tidak mengalami hal yang sama seperti sebelum-sebelumnya, mereka harus merespons apa yang dilakukan oleh masyarakat, apalagi perguruan tinggi, para profesor, guru besar, kemudian civil society, kemudian tokoh-tokoh nasional, dan seterusnya. Sehingga dengan begitu, maka DPR menggunakan sisa-sisa umur mereka 6 bulan ini untuk melakukan hak angket. Memang saya menyadari betul Mas Ihsan, karena dari 575 orang ini ada sekitar 10%, jadi sekitar 60 orang, 57 orang yang tidak terpilih lagi menjadi anggota DPR pusat pada periode 2024-2029. Bagi mereka ini sudah disediakan 10 sampai 20 M. Jadi kalau Mas Ihsan saya ditawarkan 10 M, 20 M jadi penganggur, ya apa namanya, betul-betul tergiur, kecuali memang orang-orang yang punya ideologi, punya idealisme, punya akidah yang kuat seperti itu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Saya sangat berharap bahwa KPK meskipun dalam posisi yang sangat naif, yang sangat berada pada titik nadir prestasi dan kinerja dan harga dirinya, mereka mau melakukan pemantauan terhadap kegiatan hak angket di DPR ini, supaya siapa-siapa yang terima gratifikasi dalam 10 atau 20 M itu, sehingga kemudian kalau toh hak angket ditolak, maka kemudian karena voting kalah, karena sudah dapat 50-an orang itu sudah memihak karena terima 10 sampai 20 M, mudah-mudahan itu bisa memperbaiki nama baik KPK, apalagi dengan Harun Masiku yang sudah 3 tahun lebih tidak dapat ditangkap-tangkap karena melibatkan tokoh-tokoh elit-elit politik. Itu seperti demikian. Itu soal DPR sebagai humas istana. Yang ketiga ini tentang lambungan. Jadi oposisi ini menjadi sebuah menjadi sebuah beban yang sangat berat, tekanannya luar biasa, begitu kata Anies. Tapi di lain pihak, Bang Dullah, kita sedang lihat ada sebuah ide-ide liar ketika ingin mendudukkan Jokowi di atas semua partai. Itu PSI mengatakan seperti ada Dewan Pembina para partai lah dan macam-macam. Sebelumnya juga sudah terjadi, hampir saja terjadi pula kegagalan konstitusi ketika aglomerasi akan menunjuk wakil presiden yang nyata-nyata anak presiden, sekarang menjadi koordinator. Apa yang Bang Dullah lihat fenomena ini? Saya jadi ingat masa Soekarno dulu ketika menjadi presiden seumur hidup, nggak tanggung-tanggung sekalian gitu. Bagaimana Bang Dullah? Ya, jadi itulah sebabnya maka ada asumsi atau ciuman, bau, aroma bahwa rezim ini rezim seperti Orde Lama, yaitu yang dikuasai oleh komunis. Soekarno itu sebenarnya secara pribadi dia bukan mau jadi presiden seumur hidup, tapi skenario dilakukan oleh PKI sehingga kemudian MPRS menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup, sehingga kemudian begitu PKI bisa mengendalikan Soekarno dengan apa yang disebut dengan Dwi Kora. Dwi Kora itu adalah perang antara Indonesia dengan Malaysia. Jadi bagaimana politik PKI itu agar supaya TNI disiapkan untuk menghadapi Malaysia, tentara apa segala macam. Lantas mereka diam-diam dalam menyusun kekuatan yang disebut dengan Angkatan Kelima, petani, nelayan, buruh dipersenjatai untuk kemudian melakukan kudeta yang kemudian 30 September itu kudeta, tapi kemudian digagalkan oleh masyarakat, digagalkan oleh TNI yang masih jujur, dan digagalkan oleh mahasiswa waktu itu. Nah, jadi bau-bau itu sekarang melihat seperti demikian, sebab kalau misalnya korupsi itu ada subur di satu sistem yang bersifat homogen. Bersifat homogen. Nah, homogen itu biasanya dua saja kelompok di dunia, militer dan komunis. Militer dan komunis. Ada yang mengatakan kepada saya bahwa di Cina
Presiden mengatakan sediakan 100 peti mati, 99 untuk koruptor, 1 untuk saya, kata Presiden. Sehingga mereka katakan bahwa Cina itu tegas terhadap korupsi. 2013 Mas Ihsan, saya datang ke Beijing. Dan kemudian saya bertanya kepada orang-orang Cina di Beijing. Mereka katakan yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah yang bunuh, digantung, ditembak mati itu ada oposisi. Oposisi, bukan orang kerajaan, bukan orang pemerintah, oposisi. Nah, sehingga dengan begitu maka mereka lakukan saja. Tapi itu memang ada dampaknya. Tapi akhirnya kemudian KPK-nya Cina itu datang ke KPK kita, minta saran pendapat untuk bagaimana melakukan proses pencegahan korupsi. Nah, seperti itu. Jadi oleh karena itu maka yang namanya komunis itu memang mau menguasai segala macam dan kemudian melakukan berbagai cara, sehingga dan begitu maka satu tangan satu kekuasaan. Jadi yang berkuasa di Cina itu kan ketua partai yang berkuasa, ketua partai. Nah, jadi kalau misalnya ada kecenderungan untuk misalnya Jokowi mau menguasai PSI, menguasai Golkar, menguasai Gerindra lagi dan seterusnya seperti itu pola komunis. Nah, kalau misalnya di Singapura ketika Lee Kuan Yew sudah pensiun dan anaknya menjadi presiden, menjadi perdana menteri, maka kemudian Lee Kuan Yew menjadi menteri senior. Itu semacam advisor yang tidak terlibat di dalam kebijakan-kebijakan sehari-hari. Tapi kemudian karena Lee Kuan Yew itu adalah pendiri, Lee Kuan Yew itu pendiri Singapura. Kita harus tahu Mas Ihsan bahwa Singapura itu satu provinsi dari Malaysia. Lantas kemudian ketika orang-orang Cina datang banyak ke Singapura, lantas kemudian sehingga tereliminasi masyarakat Melayu di Singapura, lantas kemudian akhirnya lahirlah ide untuk melepaskan diri dari Malaysia seperti itu. Nah, jadi jangan lupa bahwa Lee Kuan Yew itu orang Semarang, Cina Semarang. Dia datang ke Singapura itu pada usia SD. Lantas kemudian karena itu bahasa Melayunya itu fasih dan anaknya itu juga bahasa Melayu fasih, bahkan bisa bahasa Jawa. Orang Cina di Indonesia kan dia tinggal di Makassar, dia ngomong bahasa Makassar, tinggal di Jawa ngomong bahasa Jawa seperti itu. Nah, jadi pola seperti itu. Sedangkan Jokowi itu bukan pendiri Indonesia. Jokowi itu tidak pernah ikut perang. Jokowi tidak pernah jadi aktivis mahasiswa di mana di ijazah pun juga dipersoalkan dan seterusnya, tidak terlibat dalam satu organisasi apapun, aktif apapun, terus tiba-tiba mau jadi seperti Lee Kuan Yew di Singapura atau seperti itu. Malaysia, Barisan Nasional gitu, Bang Dullah. Kalau itu beda. Ya, kalau itu memang adalah kalau di Malaysia Barisan Nasional itu mewakili 3 golongan, yaitu golongan Melayu namanya UMNO, kemudian golongan Cina namanya MCA, golongan golongan India namanya MIC. Jadi 3 partai yang mewakili 3 golongan itu bergabung di dalam Barisan Nasional. Jadi banyak partai, tapi ketika pemilu maka kemudian sekian partai itu, 3 partai itu bergabung dalam lambang Barisan Nasional. Tapi berbeda antara UMNO-nya Malaysia dengan Golkarnya Indonesia. Kalau UMNO-nya Malaysia itu seluruhnya itu orang Melayu dan mau perjuangkan ajaran Islam. Kalau UMNO kan tidak. Golkar kan tidak. Golkar itu siapa saja, kemudian bukan memperjuangkan kepentingan umat Islam, tapi memperjuangkan kepentingan masing-masing kelompok, kedudukan jabatan dan seterusnya seperti. Nah, karena itu maka Perdana Menteri di Malaysia yang lalu ditangkap dan dipenjarakan seperti itu karena korupsi. Nah, apakah kemudian nanti setelah ini pergantian Jokowi, kemudian Jokowi dia dipenjarakan, ditangkap dan seterusnya? Kalau ditakdirkan misalnya Prabowo presiden, Prabowo tidak bisa akan menangkap Jokowi karena Prabowo dia terpilih sebagai presiden adalah prestasi dari Jokowi untuk kemudian menyandera Prabowo, sehingga Prabowo harus terima anaknya Jokowi Gibran menjadi wakil presiden karena Prabowo punya 2 kasus besar, yaitu beli pesawat jet bekas dan kemudian
food estate di Kalimantan. Sehingga dengan begitu maka itu ekornya Prabowo dipegang oleh Jokowi. Sehingga kalau macam-macam, misalnya Prabowo mau menindak Jokowi, kalau dia sudah presiden, kemudian Jokowi akan menyeret juga Prabowo seperti itu. Nah, jadi berbeda antara Barisan Nasional Malaysia dan kalau Barisan Nasional yang diinginkan oleh Jokowi untuk dia sebagai good father di dalam Barisan Nasional Indonesia itu apa namanya agak sukar, apalagi nanti kalau sudah Jokowi tidak lagi berkuasa, percayalah bahwa Golkar akan kembali kepada dunia asalnya, PAN kembali kepada dunia asalnya, dan yang lain akan kembali kepada dunia asalnya untuk masing-masing seperti itu. Itu Mas Iksan. Terima kasih Bang Dullah. Terakhir Bang Dullah, tidak lengkap kalau di bulan Ramadan ini tidak ada nasihat dari seorang senior, Bang Abdullah Hamawa. Apa yang mesti dinasihati buat pendengar Radio Silaturahim? Karena orang melihat Bang Dullah ini orang yang benar-benar selalu istiqomah. Bagaimana cara terus istiqomah ini kan tidak gampang, apalagi para politisi yang nampaknya ya poco-poco lah macam gitu. Silakan Bang Abdullah Hamawa. Ya, yang pertama saya khawatir KPU ini akan mengambil keputusan seperti 2019 pada pukul 2 pagi pada bulan Ramadan. Seperti itu. Kenapa? Karena mereka tahu kalau siang hari itu berbohong, batal puasanya atau rusak puasanya. Karena itu putusan diambil pada waktu tengah malam hari, belum waktu masuk waktu imsak, sehingga kemudian tidak rusak saumnya. Nah, jadi itu yang saya khawatir pertama. Yang kedua, sudah hari keempat ini atau hari kelima, saya lupa lagi karena saya hari Senin, pemerintah hari Selasa. Itu di tempat yang saya tinggal di Rawadendok itu hari pertama itu jalan ditutup. Ya, jalan ditutup karena meluber. Nah, kemudian saya tadi subuh perhatikan tadinya musola itu kosong, dilapangkan semua, yang perempuan di atas dan di jalanan. Hari ini kemudian sudah tidak ada lagi di jalanan, kemudian musola itu dipasang langser, dipasang penghalang agar supaya perempuan laki-laki di dalam sama-sama. Artinya itu makin maju. Artinya bahwa jumlah hari maju, juga jumlah jamaahnya itu maju ke depan. Yang tadinya 10 sab menjadi 9 sab, 8 sab, 7 sab, dan seterusnya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan berdagang atau dijadikan sebagai bisnis oleh sebagian umat Islam. Sebab apa? Mereka anggap bahwa nanti kemudian kita di luar kita korupsi, luar aman kita korupsi, kita bohong, kita apa nanti kemudian pada waktu Ramadan kita habis-habisan untuk supaya kemudian dihapus segala macam dosa-dosa kita. Apalagi katanya kita berjaga waktu 10 hari terakhir sehingga kemudian kita dapat Lailatul Qadar, maka semua dosa-dosa kita habis. Sehingga kemudian saya katakan kepada mahasiswa saya, Anda kalau tidak terbiasa bangun malam di luar bulan Ramadan, lantas kemudian 10 hari Anda minum kopi 1 ember, kopi 1 berapa gelas saja, untuk supaya kemudian Anda tidak tidur, supaya jaga 10 hari terakhir itu, percaya tidak bisa. Karena Allah akan membuat Anda itu tertidur seperti itu. Tapi kalau Anda sudah biasa di luar Ramadan bangun malam, apakah bangun pukul 2, pukul 3, pukul 4 paling lambat, Anda capek bagaimanapun, kemudian Anda tertidur, Allah akan bangunkan Anda. Karena itu adalah hidayah. Hal itu adalah rahmat dari Allah kepada seorang hambanya. Nah, karena peribahasa Melayu mengatakan, Mas Ihsan, Allah bisa karena biasa. Jadi kalau tidak biasa seperti itu, maka itu sukar. Saya biasa jelaskan kepada mahasiswa saya bahwa kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu oleh niat. Jadi ketika kita saum Ramadan pada 5 hari yang lalu kita berniat, atau setiap malam kita berniat, maka secara otomatis tubuh kita itu, otak kita itu mendesain niat kita itu. Untuk semua tubuh kita itu tunduk kepada perintah otak, yaitu kalau jam 7 biasa kita sarapan, otak akan perintahkan lambung kita, kamu tidak boleh bekerja hari ini, tidak boleh. Karena niat kita pada malam hari itu membuat otak mendesain. Jam 12 biasa kita makan, tengah hari otomatis kamu tidak boleh apa sama itu. Nah, jadi oleh karena itu maka niat itu harus ikhlas. Nah, karena niat ikhlas itu harus diikut dengan kaifiat yang benar. Kaifiat yang benar itu misalnya salat subuh 2 rakaat
Tidak bisa kita sholat 3-4 rakaat karena dengan alasan banyak sholat banyak pahala, tidak bisa. Karena kaifiatnya ketentuan Rasulullah adalah 2 rakaat. Nah begitu juga kalau kita saum Ramadan, kaifiatnya Rasulullah bagaimana? Mentahirkan sahur, mensegerakan buka. Jadi oleh karena itu maka ketika buka itu sunnah Nabi itu minum air zam-zam, kemudian 3 biji korma atau 5 biji korma, langsung kemudian masjid. Nah hari ini Mas Ihsan, ketika kita buka puasa hari biasa, kita makan ayam saja atau ikan saja, sayur saja, kopi atau teh saja. Tapi ketika buka puasa iftar, ada ayam goreng, ada ayam panggang, ada ayam ini, ada ikan ini, ada sayur ini, ada air putih, ada air coklat, air kuning, air merah semua. Akhirnya apa yang terjadi? Selesai itu toilet menjadi sasaran semua. Sehingga kemudian masjid musola sepi seperti itu. Nah, jadi ini yang harus kita ubah. Sehingga begitu Bapak Ibu pendengar Radio Rasil, masih baru berapa hari ini, masih ada lagi 20 hari lebih lagi. Coba kita perbaiki kualitas saum kita supaya target saum la'allakum tattaqun itu tercapai. Indikatornya apa? Maka terjadi perubahan sikap kita. Yang malas sholat, rajin sholat, yang malas kerja, rajin kerja, yang disiplinnya tidak disiplin, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu insya Allah Mas Ihsan, kita bisa perbaiki saum kita dari hari ke hari. Terima kasih. Hari ke hari. Masya Allah, terima kasih Bang Abdullah ya. Wah, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Abdullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.